贤，我本该和师兄师姐一起。和这个吞噬多，破衣血墙。Halo guys, welcome back to Gobi Movie. Dan hari Sabtu nih guys, banyak tonghua yang bakal rilis di Sabtu ini ya guys ya. Pasti bakalan seru karena ditemani oleh banyak tonghua yang mantap. Ada Lord Su yang malamnya Babang Oyen di channel KDU, ya atuh makin seru dong hehe. Oke, di part 187 Lin Shishiwanyan kita semua bakal melihat akhirnya Su Yang turun tangan untuk menghabisi para musuhnya. Bukan tanpa alasan, tetapi dia dalam misi mencari kebenaran rahasia di balik petaka 9 alam di masa lalu. Bahkan nanti bakal ada sosok tua yang cukup kuat akan melawan Su Yang nanti. Kakek ini kuat karena dipenuhi oleh harta langka, tapi yang nanti akan Su Yang ambil guys. Haha, seru nih. Ini semua bisa terjadi karena Su Yang berhasil mengetahui fakta unik di Desa Bunga. Jadi Desa Bunga sudah ditanamkan formasi mantra kuno yang digunakan untuk menghisap darah para penduduk desa. Bahkan mereka ditipu untuk menyembah Dewa Bunga supaya bisa mendapatkan energi spiritual lagi dan menjadi kultivator. Su Yang mengetahui itu semua buruk pun membuka sebuah gua misterius yang ternyata di dalamnya ada murid Tianlan kuno yang dulu guys, yang merupakan sahabat Xue Liu. Namanya adalah Lo Yu. Nah, terungkap juga lah kalau Lo Yu dihabisi di sini dengan pedang tertancap di dadanya. Entah siapa yang menghabisinya, mungkin bakal Su Yang cari sekarang. So, maka dari itu, kita bakal masuk ke intro guys. Hehehe. 我想起来， Xue Liu yang bersedih, Su Yang menggunakan kekuatannya, dia mengalirkan ke dalam gantungan pedang itu dan keluar. Dari gantungan itu memunculkan semacam jiwanya Lo Yu guys. Ini jiwa sementara ya, kayak jiwa yang cuma memberikan pesan terakhir. 贤， Lo Yu langsung menghampiri Xue Liu sahabatnya. Xue Liu pengen tahu siapakah orang yang sudah menghabisinya di sini, karena dia akan membalaskan dendamnya. Tapi Xue Liu gak mau kasih tahu guys, karena bakal berbahaya. Dia menceritakan harusnya waktu dulu dirinya bersama para senior Tianlan kuno itu bertarung sampai titik darah penghabisan. Tapi Lo Yu memilih kabur ke sini untuk menyelamatkan orang-orang dari klannya. Jadi terhitung dia mengkhianati sekte Tianlan. Bagi Su Yang tidak merasa demikian. Dia yakin para senior Tianlan kuno tidak bakal menyalahkan dia yang mencoba menyelamatkan klannya guys. Xue Liu pun memperkenalkan Su Yang sebagai leluhur sekte Tianlan yang baru, 我本该和师兄师姐一起。 dan dialah orang yang sudah menyelamatkan Xue Liu dari kematian. Nah, inilah yang mesti kalian catat guys. Walaupun Tianlan kuno sudah hancur sepenuhnya, tapi masih ada orang yang tidak pengen melepaskan sekte Tianlan. Jadi Su Yang cepat atau lambat bakal diincar nanti. Dan katanya orang-orang itu memiliki kekuatan yang super besar. Nah, terungkap juga ternyata orang yang membuat para penduduk Desa Bunga ini menjadi orang biasa, itu adalah perbuatannya Lo Yu guys, buat menyelamatkan sekaligus melindungi mereka dari masalah Tianlan kuno. Oh walau. Su Yang menawarkan hidup untuk kedua kalinya, tetapi Lo Yu menolak. Bagi dia, bisa bertemu dengan Su Yang saja udah enggak ada penyesalan. Jadi dia hanya berharap agar mengambil semua jiwanya supaya bisa dijadikan sebagai berkah buat orang-orang. Jiwanya Lo Yu pun langsung diambil dan dia sebarkan ke seluruh Desa Bunga guys. 把我最后的这份生机，能见到你，我已无。你可想活？ Itu berhasil membuat para penduduk desa yang pingsan kembali bangun. Tidak hanya mereka sembuh, tetapi merasa juga tubuh mereka ini semakin kuat. Tentu para penduduk langsung menyatakan terima kasih kepada Su Yang, merupakan perbekatan dari dewa.
Su Yang tidak ingin memberitahukan para penduduk soal fakta yang terjadi, bukan tanpa alasan, karena menurutnya mereka yang melewati hidup sebagai manusia biasa itu bukan berarti tidak bahagia. Pasti itu jugalah yang pengen Loi mau, guys. Jadi nggak apa-apa hidup sebagai manusia dengan umur yang lebih pendek tetapi bahagia, kayak gitu loh. Saat Su Yang mau pergi, tiba-tiba muncullah si Qu Zhen, tetua sekte Cantian yang tidak terima atas tindakannya Su Yang. Karena gara-gara Su Yang, semua rencananya itu gagal. Su Yang langsung menghadapinya dan menghancurkan tubuhnya. Jiwa Qu Zhen yang mencoba kabur, Su Yang menangkapnya dan dia hancurkan berkali-kali, guys. Sadisnya Lord kita ini, jiwa sudah dihancurkan, itu terus dia bangkitkan lagi dan dia hancurkan lagi. Terus menerus sampai Qu Zhen merasa tersiksa setengah mati. Ini sama saja dengan membuat musuh merasakan penderitaan kematian berulang kali, guys. Sadis bukan main kan? Su Yang pun bertanya, masalah Tianlan kuno di masa lalu, kau tahu seberapa banyak? Qu Zhen sudah kecapean, dia meminta untuk dihabisi aja. Nggak mau hidup lagi dia, guys. Tapi terkait Tianlan kuno, sempat-sempatnya Qu Zhen pura-pura tidak tahu apapun. Karena dia datang ke sini itu cuma demi harta di dalam goa. Su Yang pun mengancamnya akan menyiksanya lagi dan pada akhirnya dia mengaku mungkin di pavilion harta sektenya ada petunjuk terkait Tianlan kuno. Singkat cerita, Qu Zhen membawa mereka ke sekte Cantian. Dia menunjuk pavilion harta yang berada di bawah tanah. Su Yang mencoba membuka formasi di bawah tanah, tetapi muncullah cermin raksasa yang terbuat dari bahan langka di dunia ini. Katanya sih cuman ketua sekte Cantian lah yang bisa membukanya. Kata siapa, ha? Sekali injakan, Su Yang membuka lubang hitam dari cermin itu dan masuk ke bawah tanah. Mantap. Tidak lupa jiwanya Qu Zhen itu dihancurkan. Dikira udah selamat, guys. Meninggal juga. Sementara di pavilion harta sekte Cantian, sempat bingung katanya pavilion harta. Tapi kelihatannya kosong sekali, tidak ada satupun harta, guys. Tapi ternyata di dalam ada seorang kakek tua yang tertidur sudah sangat lama. Dan sekarang dia sudah bangun, namanya adalah Man In, penjaga dari pavilion. Udah lama tidak ada yang datang buat mengantarkan hidup, jadi sekarang bisa bersenang-senang katanya. Wah, dia percaya diri bisa menghabisi Su Yang nih. Man Yi melancarkan 3 pedang suci. Ini merupakan harta langka. Ketiga pedang terus terbang dan mengarah ke tempat Su Liu. Serangannya sangat kuat walaupun Su Liu bertahan, tetapi hampir meninggal dia, guys. Untung dibantu oleh Lord kita. Pedang-pedang itu langsung ingin menyerang Su Yang, tetapi malah dia ambil dan pengen dia berikan kepada Qin Shu. Nah loh, pedang cukup bagus nih katanya nih. Belum selesai, Man Yi melancarkan Mutiara Kolam Dewa. Kalau Mutiara Kolam Dewa ini memiliki kemampuan untuk menyerap kekuatan spiritual musuh. Nah, kalau yang ini mungkin cocok buat San Nian nih katanya nih. Su Liu semakin terpesona ketika melihat Su Yang, guys. Walaupun jauh dari para muridnya, tetapi dia masih memikirkan para muridnya. Sungguh contoh leluhur yang baik. Man Yi yang tidak terima melancarkan Mutiara Roda Dharma. Dengan mudah Su Yang tahan dan dia simpan. Nah, kalau harta ini cocok buat Hui Xin nih. Ada juga jaring halilintar ungu. Ayo tebak, guys. Kalau ini cocok buat siapa ya? Hehe. Ini kekuatan petir loh. Yes, benar. Cocok buat si Lo Xian. Nah, kalau tombak merah cocok buat siapa? Coba tebak lagi. Mimin kasih tahu ya. Yes, itu benar buat si Ting Feng. Karena senjata utamanya Ting Feng itu adalah tombak.
Malah main tebak-tebakan kita guys. 破一血枪， Membuat Man Yi putus asa dan merasa harus menggunakan harta pelindung sekte mereka, yang dimana itu adalah harta tertinggi di sekte Chantian. Kira-kira seperti apakah bentuk hartanya guys? Harta terkuat di sekte ini, apakah Su Yang bakal tertarik? Hehe. Langsung saja kita masuk ke part 187 Lian Shishuanian, episode terbarunya lagi di hari Selasa buat spoilernya. Oke, jadi singkatnya akhirnya Su Yang bakal bertemu dengan si Man Yi secara langsung. Man Yi yang murka menggunakan harta terkuat dari sektenya. Setelah mengalahkan Man Yi, Su Yang penasaran nih akan masalah Tianlan kuno. Nanti dia bakal menemukan sebuah tungku langkagi itu guys. Sepertinya tungku itu memiliki petunjuk khusus. Sementara di lapangan sekte wilayah tengah, mereka sudah menangkap 3 orang yang dipercaya juga sebagai Su Yang. Ada sosok iblis, sosok wanita, dan sosok pohon besar yang mereka percaya salah satu dari mereka bertiga ini adalah Lord Su Yang. Jadi waktunya buat eksekusi nih. Hahaha. Lucu banget asli. Tetapi belum sempat menghabisi mereka bertiga, muncullah Lo Xian dan Yaya mengacaukan acara itu. Enak aja ya, mengira leluhurku ditangkap semudah itu. Seru-seru. Jadi makin gak sabar guys. Selesai dulu buat part 186 Lian Shishuanian. Kita bakal update lagi untuk part 187-nya sesuai kata Mimin di minggu depan hari Selasa guys. Satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.